Tapi Betul. melihat kondisi Indonesia saat ini dari pandangan seorang Melanie Subono seperti apa? Gimana ya? Karena gue menjalankan satu gerakan yang namanya Rumah Harapan. Oke. Jadi gue melihat sendiri, turun sendiri betapa banyak kasus yang masuk ke kita. Itu harian kadang kita bisa 200-300 kasus. Wow. Rumah Harapan itu kan megangnya luas ya. Jadi nggak cuma pendidikan tapi kesehatan. Apapun itulah, sampai kita kerja sama hewan juga, alam, apapun itu. Di bawahnya makin susah. Iya. Makin susah ya, kita juga tahu kan nilai rupiah kita sekarang seperti apa gitu. Jadi ya makin susah. Gue actually menghadapi kasus-kasus harian di mana berapa hari lalu ya, seorang ibu melahirkan anaknya, dia cuman ngambil sendok dari mulung, ada orang mulung, dia ngambil sendok, dia ngambil air teh apa bekas air gula dari warung sebelah, itu yang bisa dikasih ke anaknya supaya bayinya bisa minum gitu. Dan netizen kita yang sangat hebat itu kan tetap aja ngomong nggak boleh dong kak, itu harus kasih ASI gini segala macam. Tadi gue ngomong lagi, pada saat orang stres, which is kebanyakan stres itu pemicu adalah ekonomi, ASI pun tidak keluar. Dan kita kan juga sehari-hari ngelihat masalah yang dipicu oleh ekonomi kan makin banyak, nggak sedikit kakak, adik atau teman dekat pun ya kasarnya bunuh-bunuhan karena uang 5.000 perak atau apapun itu. Jadi di bawah ya kemiskinan masih ada dan banyak. Iya. Dan memang ya sudah bertahun-tahun, saya waktu kecil juga masih melihat hal serupa di depan mata saya, sekarang pun masih seperti itu ya Mbak Melanie. Jadi apa yang sebenarnya harus diubah dan segera dibenahi begitu oleh pemerintah? Gue percaya Indonesia itu, gue udah menggadangkan ini ya, gue suka menyebut Indonesia itu punya dua rakyat, kandung dan tiri. Berdasarkan perlakuan. Gue pengennya ada satu standarisasi yang sama gitu loh. Apa ya nyebutnya, single standard gitu loh. Baik dari hukum, dari penghasilan, dari perlindungan, dari hadirnya pemerintah gitu. Contoh Hari Buruh ini, yes, itu adalah harinya momentum selebrasi lah gitu. Tapi hasilnya apa? Iya kan, maksudnya kita berkumpul ngomong setiap 1 Desember, Hari Buruh 1 Mei. Setiap kali ada selebrasinya, tapi hasilnya apa? Pemerintah harus hadir. Banyak undang-undang kita yang udah dibikin dalam segala ranah deh. Tapi apakah pengawasannya? Dilihat apa benar dilakuin apa enggak? Itu kan kadang-kadang lemah di situnya gitu. Hadir dan melindungi mereka bukan cuma di era pemilihan. Bukan cuma di era kampanye, oh ya kita dipeluk-peluk gitu kan. Ya setiap kali pada saat karyawan mungkin dia seorang pejabat, dia diperlakukan tidak adil tempat kerjanya lo ribut, tapi pada saat dia pegawai kecil tidak dilindungi. Single standard, harus standar yang tunggal gitu. Ya. Dan itu selalu menjadi keresahan dari Mbak Melanie. Dalam hal apapun, bukan cuma buruh. Memang selalu kayak ada treatment beda, ada treatment 1, ada treatment 2, tergantung lo siapa gitu. Oke. Tapi sebenarnya apa sih yang menjadi pemicu Mbak Melanie sehingga sekarang lebih vokal, banyak menyuarakan soal apa yang menjadi keresahan masyarakat dan sebagainya, bahkan sudah mendirikan Yayasan Rumah Harapan Melanie itu sudah 18 tahun loh, luar biasa. 18 tahun. 18 tahun. Apa yang menjadi pemicu keresahan dari Mbak Melanie? Keadaan. Memang melihat dengan mata kepala sendiri. Kan ada orang yang benar-benar turun dan melihat. Kebetulan musik dan tulisan-tulisan gue juga banyak berbicara kritik sosial kan. Jadi otomatis gue memang bertemu dengan orang yang benar-benar mengalami apa yang gue ceritakan. Beda kan kalau kita ngomong, oke, pejabat lo belusukan ke satu tempat, belusukan itu kan sudah diatur. Belum tentu dia bisa ngelihat yang benar-benar keadaan gitu. Ya gue benar-benar melihat sendiri dan emang it's not fair. Dan kemiskinan itu ada dan banyak. Dan ya apa ya, emang benar-benar gak adil aja sih gitu. Dan kesininya akhirnya menjadi sedikit candu karena ternyata tidak dengan cara yang koki ya, gue ngomong begini, I am powerful. Ternyata bisa, oh perubahan terjadi nih, oh ada yang bisa hidupnya terbantukan nih sejak gue menggerakkan ini. Dan itu akhirnya, oh iya ya ternyata tangan yang cuma 2 ini, kadang-kadang dengan seadanya doang, oh ternyata bisa merubah hidup orang. Akhirnya berkelanjutan lah, dari ngomong buruh migran, kenal buruh, kenal alam, ini itu ya. Ternyata kan walaupun itu terdengarnya luas, tapi sebenarnya kan itu core-nya satu. Iya. Apakah dengan latar belakang Mbak Melanie begitu, cucu dari Presiden B.J. Habibie, Mbak Melanie itu juga yang mendorong Mbak Melanie akhirnya menyuarakan aspirasi seperti itu?
Enggak sih, karena kayaknya dari dulu gue mulai emang udah cukup concern ya. Mungkin sekarang terlihat lebih vokal karena adanya medsos dan segala macam kan. Dulu waktu kita demo di jalan juga siapa yang tahu gitu ya. Enggak sih, tapi mungkin dari beliau gue belajar banyak hal yang mata gue tuh kayak tercerahkan gitu loh. Ya Contohnya? kayak contohnya Eyang pernah ngomong sama gue, kalau kamu mau bukan menyelamatkan ya, sayang sama Indonesia, yang kamu harus pedulikan dan lindungi dan jaga itu bukan sumber daya alamnya, sumber daya manusianya. Karena otomatis sumber daya manusia itu kuat, mereka sumber daya alam dan segala macam juga akan terlindungi gitu. Jadi dari situlah gue mulai pendidikan, kesehatan segala macam. Tadi Mbak Mel juga sempat singgung rakyat kandung dan rakyat tiri ya. Ada gerakan rakyat. Sebenarnya itu cuma apa sih? penceplosan gue ya. Kayak beberapa tahun lalu di sebuah podcast atau TV gitu nyeplos. Tapi kan selama ini kita mencari kata-kata yang tepat ya untuk si A, si A nyolong sampai sekian triliun hukuman 2 tahun, si B nyolong singkong 1 buat makan lebih lama. Itu kan kayak ada kandung tiri. Gue tuh main nyeplos gitu. Wah rakyat tiri nih gitu. Ternyata ceplosan gue itu tuh kayak kena banget. Gue bisa manggung luar kota atau apapun nih orang gitu. Saya rakyat tiri mbak, saya rakyat tiri. Jadi kayaknya tuh, ini rasanya kena banget nih sama orang. Akhirnya gue buat gerakan. Ya Sirum Harapan pun gue gandengkan, musik gue pun gue bicara rakyat tiri gitu. Pengennya sih kita rencananya sih di akhir tahun ini pengen punya satu tempat yang kita bisa punya perpustakaan, tempat makan, apapun itu yang menggalang semua rakyat tiri yang ada di situ. Nah, apalagi Mbak Melani ini seorang aktivis yang sudah dikenal oleh masyarakat banyak. Pernah ada parpol nawarin mendekati? Sering banget. Hampir setiap kalau setiap ada pil apalah itu pasti ada. Pasti ada ya? Pasti ada. Dan ditolak semua? Gue tidak mau menipu atau menggandeng orang untuk ngikut yang gue nggak yakin suara mereka akan dijaga juga nantinya sih. Ya, Mbak Mel. Mau? Tapi kan kalau kita bergabung, Saya nanya apa? Biar kelihatan pinter gua nanya nih. Oh iya. tukeran. Jangan dong. Gimana? Mbak Mel kan sebenarnya ketika ternyata masuk ke pemerintahan atau DPR kan sebenarnya mungkin bisa berubah lebih luas kan? Emang nggak tertarik sama sekali tuh? Selama pemilihan apapun keputusan itu masih mengambil suara terbanyak, ya kan kalau suara adalah sana kan. Iya kan, pertama itu, kedua pada saat gue kan harus punya tanggung jawab pada saat gue udah kerja sama satu entah dimasukin fraksi mana atau gue harus mengikuti agenda mereka kan. Sementara gue sekarang luas, ntar kerja sama hewan, ntar wanita, ntar ini, ntar itu. Plus gue masih suka kesenian gue dan segala macam, which kayaknya enggak deh. Dan terbukti kok Rumah Harapan begitu aja berjalan, kita sudah bikin banyak perubahan tanpa perlu menjadi bagian dari, gue mau ngomong kan apa ya, bahasa baiknya apa ya? Ya begitulah ya. Ya gedung itulah. Ya oke. Pertanyaan gua keren nggak? Oke, kita bicara tadi di Monas ya. Saat pidato Pak Presiden bilang Indonesia itu kaya, tapi malingnya banyak. Nah itu dia, pemerintah harus bagaimana lagi nih untuk membasmi maling-maling ini Mbak Melani? Berani membasmi maling-maling kecil, beranikah membasmi teman-teman sendiri? Kayak kita ngomong apa ya? Gue percaya di balik siapapun itu yang lagi ketangkep sekarang tuh ada kok ujung atasnya lagi. Berani nggak ngajar sampai atas? Kayak kita ngomong narkoba itu kurirnya ininya itu atasnya berani nggak hajar yang paling atasnya? Iya kan, jangan nyari kecil-kecilnya gitu. Hajar yang paling atas kalau berani, which mungkin kita akan kena kenalan kita sendiri atau apapun. Berani apa enggak? Kalau berani dari akarnya, oke, good. Jadi menurut Mbak Melani masih banyak konflik of interest atau seperti apa? Masih banyak sayang pada rakyat kandung. Maksud gue gini loh, ya itu tadi single standard tadi, kalau A tidak boleh, maka A tidak boleh untuk siapapun. B boleh, ya boleh buat siapapun. Iya. Jangan dibeda-bedain. Sama rata. Adil. Yes. Seperti Libra. Balik lagi kan? Bisa aja saya. Enggak. Gue pulang dari sini ya, gue akan nge-browse tuh tanggal lahirnya berapa ya. Seriusan gue
Enggak sih, Cek aja di Wikipedia. gue nggak percaya loh. Loh, beneran Mbak Melani. Iya, ada di Wikipedia kok. Nama saya juga udah ada sekarang. Iya. Nah, soal lingkungan juga menjadi concern dari Rumah Harapan Melani. Kenapa soal lingkungan ini terus disuarakan oleh Mbak Melani? Karena Indonesia adalah salah satu negara gue selalu bilang gini, kebanggaan gue kalau gue bisa berterima kasih sama Tuhan adalah pertama gue terlahir wanita, kedua gue terlahir Indonesia. Apa sih yang Indonesia nggak punya? Oke. Kita gali apapun kita punya. Kita bisa hidup dari tanah kita sendiri. Kita dan tanah seterakhir gue sekolah dulu kan itu kan tanah air serta isinya ya adalah untuk rakyat dan bisa menghidupkan rakyat dan segala macam dan itu sebenarnya sudah cukup. Ya kalau kita sendiri tidak bisa menjadi tuan di tanah kita, makanya kita butuh kesehatan dan pendidikan. Ya terus ngapain gitu? Berutang ke sana ke sini. Tanah kita tuh sangat kaya. Ya, setuju. Sangat. Setuju. Indonesia sangat kaya. Sangat, Ya. sangat kaya. Dan harus dimanfaatkan seadil-adilnya. Betul. Dan merata kepada Betul. seluruh rakyat Untuk Indonesia. kepentingan rakyat Indonesia dulu. Ya. Dan satu hal lagi yang ditekankan oleh Presiden adalah soal Undang-Undang PPRT. Yang kabarnya 3 bulan akan beres. Setelah Anda, 20 sekian tahun lah. ya, Anda optimis 3 bulan akan beres? Politik di negara sini, negara kesayangan ini, sudah mengajarkan gue untuk ya kita lihat aja lantar. Oke. Iya nggak? Ya. Agustus ya. Ya insya Allah kalau memang akhirnya setelah 20 sekian tahun itu terus bisa goal sekarang ya bagus ya kita lihat aja. Karena kan kita juga banyak yang terjadi hal baik, tapi banyak juga kan janji yang kita dengar yang tidak terjadi. Kita tahu beberapa isu yang memang seksi untuk diangkat pada saat lagi butuh suara, tapi belum tentu terjadi. Oke. Ya kita doain aja terjadi karena itu baik. Ya, kita lihat aja apakah nanti tuntutan buruh bisa dipenuhi oleh pemerintah ya di hari buruh ini. Dan tentunya terakhir Mbak Melani, apa sih harapan terbesar Anda untuk Indonesia ke depan? Single standard. Kembali lagi dari secara hukum, karena itu solving semuanya gitu. Standar tunggal karena seingat aku terakhir kali baca undang-undang, baca kitab, baca apapun itu nggak pernah ada aturan dilarang mencuri, kecuali susah nyari kata-kata sini ya. Kecuali A atau ini boleh, kecuali lo ini Oh, kan iya. kata-kata itu kan dibuat dalam satu standar. Sorry ini ada suara titnya nggak? Bisa nggak ya? Oh live ini ya? Oh iya. Live ini. Namanya aja Midnight Live ya? Iya dong. Masa tapping? Oke, Jadi maunya standar yang sama Iya. untuk semuanya. Oke. Standar yang sama, tidak Hukum pandang bulu. Iya, hukum berlaku sama, aturan berlaku sama. harus Berkeadilan begitu. ya. Itu baru namanya adil. Libra kan? Ya. Indonesia Emas 2045. Iya. Mama. Mbak Melani, sekali lagi terima kasih Sama-sama. sudah hadir di Midnight Live. Yes. Dan tentunya kita berikan harapan dan juga doa terbaik untuk Mbak Melani. Amin. Untuk selalu sehat, Amin. ya, selalu fit, Amin. ceria, dan Amin. semoga kita bisa bertemu lagi di Midnight Live di Iya, lain kesempatan. Terima kasih Mbak Melani Subono dan pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetaplah di Midnight Live. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.